Jadi update PMK per tanggal 21 yang sakit 291, ini naik 1 dibanding data kemarin. Kemudian yang potong bersyarat 18, ini juga naik 1 dibanding hari kemarin. Yang mati 22 masih sama, sembuh 40 masih sama. Sehingga sisa kasus kita masih 211. Sebanyak 290 sapi di Kabupaten Sleman, Yogyakarta masih terpapar penyakit mulut dan kuku atau PMK. PLT Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman Suparmono mengatakan kasus hewan yang terkena PMK banyak ditemukan di Kapanewon Kalasan, Prambanan, serta Kapanewon Kemlak. Hingga tanggal 21 Januari 2025, sapi yang terkena PMK di Kabupaten Sleman sebanyak 291 ekor. Sapi yang dipotong bersyarat sebanyak 18 ekor, sapi yang mati 22 ekor, dan sapi yang sembuh sebanyak 40 ekor. Untuk mengantisipasi penyebaran yang kian meluas, Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman terus menggalakkan penyuntikan vaksin terhadap hewan ternak. Pada bulan Januari ini, Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman memperoleh sebanyak 2.200 vaksin PMK dari Kementerian Pertanian. Total vaksin kita yang bulan ini diberi kementerian itu kan 2.200. Ini target teman-teman kan Januari harus habis. Kemarin saya cek di beberapa wilayah sudah habis. Jadi nanti sebelum akhir bulan pasti sudah habis. Kalau itu sudah kita aplikasikan semua, nanti ada dropping vaksin baru dari kementerian di perbatasan. Jadi Prambanan, Kalasan, Ngemplak. Karena memang sumber penularan kemarin kan dari sisi sana ya. Jadi yang relatif kena lebih banyak ya yang berbatasan dengan sebelah sana. Minggu lalu, di kandang kelompok ternak Andini Mulyo, Kelurahan Margoluwek, Sayegan, Sleman, ditemukan sekitar 15 sapi yang terkena PMK. Kalau sapi-sapi di sini itu, kandang kelompok sini itu, berapa yang sudah terpapar PMK, Pak? Ya, kira-kira 10-15. Itu milik warga atau milik pedagang, Pak? Warga, masyarakat. Kenanya itu tanda-tandanya apa aja, Pak? Tanda-tanda yang jelas itu, Pak, iluhnya itu banyak. Ya, itu. Dan ingusnya juga sudah ada keluar. Sudah kenanya itu sekitar berapa hari, Pak? 10 hari, karena sudah ada yang satu di karantina dulu. Yang pertama kali kena di karantina itu. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemilik hewan ternak agar hewan peliharaannya tersebut sembuh dari PMK, termasuk memberikan jamuan tradisional serta menyemprotkan cairan yang telah dicampur sitrun. Secara kasat mata, berat sapi yang terkena PMK tidak mengalami penyusutan. Namun sapi yang terkena PMK memiliki ciri-ciri selalu mengeluarkan lendir di bagian mulut atau hidung, kurang nafsu makan, serta kurang aktif dalam bergerak. Jika hal tersebut terus dibiarkan, tidak menutup kemungkinan sapi yang terkena PMK itu akan mati. Disuruh membelikan sitrun disemprotkan di tempat hidungnya. Nah, setelah itu diberi gula Jawa sama garam sama air itu diminumkan. Setelah itu saya jamoni pakai telur bebek 5 biji itu saya masukkan dan sama dengan gula Jawa sama dengan madu. Selain melakukan vaksinasi PMK secara massal, Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman juga menyemprotkan cairan disinfektan ke kandang-kandang milik warga. Pak, perasaannya gimana sesudah sapinya divaksin sama kandangnya disemprot, Pak? Nah, perasaan sudah tenang, ya dengan penyakit. Dari Kabupaten Sleman, Yogyakarta, tim inilah Jogja TV melaporkan.